Joko Anwar baru saja merilis film terbarunya berjudul Ghost in the Shell. Ini menjadi salah satu film terlaris dari Kamenzi Pictures yang surprisingly paling ringan di antara film Joko Anwar yang lain. Film Joko Anwar biasanya memiliki ending yang terkesan ambigu, jalan cerita yang rumit, hingga twist yang tidak tertebak. Alhasil, banyak teori yang bermunculan ketika penonton selesai menonton filmnya. Lalu bagaimana dengan film Ghost in the Shell ini? Banyak orang yang mengatakan bahwa film ini ringan. Namun, apakah tetap memiliki teori-teori yang liar? Di media sosial, banyak orang yang berteori mengenai angka-angka nomor tahanan yang memiliki makna tertentu. Padahal, menurut kita, yang paling menarik untuk dibahas adalah hantu apa yang menyerang para napi di sana. Oke, sebagai permulaan kita kasih tahu dulu bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, boleh nonton dulu ke bioskop dan balik lagi ke video ini untuk menyamakan persepsi. Ghost in the Shell menceritakan tentang sebuah lapas yang diteror oleh sosok entitas berbahaya ketika masuk seorang napi baru. Dan ketika kita bilang berbahaya, ini benar-benar berbahaya. Karena sosok entitas ini bisa membunuh mangsanya dengan cara yang sadis. Dia tidak segan untuk mematahkan, memotong, menusuk, atau memisahkan bagian tubuh manusia dan dijadikan sebagai karya seni yang indah. Berkat salah satu tawanan yang bernama Six yang memiliki indera keenam, akhirnya bisa diidentifikasi bahwa entitas ini hanya akan membunuh orang-orang yang terlihat auranya berwarna merah. Aura berwarna merah ini berasal dari orang-orang yang marah, kesal, merasa dendam, hingga lepas kendali. Alhasil, para tahanan ini berusaha untuk tetap bersikap positif dengan cara beribadah dan juga melakukan terapi seni, supaya aura mereka bisa tetap positif. Nah, seperti yang udah kita katakan sebelumnya, kita tidak pernah melihat entitas ini. Sepanjang film, kita hanya melihat sosok perwujudan dari entitas ini, namun wujud aslinya tidak pernah terlihat. Alhasil, kita jadi penasaran, sebenarnya apa sih yang udah nyerang mereka? Film Ghost in the Shell tidak meninggalkan pertanyaan ini tanpa adanya petunjuk. Sebenarnya, beberapa kali film ini berusaha untuk memberikan petunjuk yang berasal dari asumsi para pemainnya. Oke, petunjuk pertama adalah bahwa hantu ini berasal dari Kalimantan. Oke, tokoh utama kita yaitu Dimas adalah seorang jurnalis yang ditugaskan oleh bosnya untuk meliput pembabatan hutan di Kalimantan. Dia melakukannya, membuat artikel tentang itu, tapi ia juga menulis tentang kematian para pegawai di sana yang menurutnya tidak wajar. Di Jakarta, dia menulis artikel itu dan saat diserahkan pada bosnya murka karena tidak sesuai dengan standar yang dia inginkan. Tak lama setelah itu, bosnya mati secara mengenaskan dan Dimas menjadi tersangka karena dituduh telah membunuh bosnya itu. Saat dipenjara di lapas, kehadiran Dimas ternyata membawa teror di mana entitas yang membunuh bosnya juga ikut ke lapas. Di sini para karakternya yakin bahwa teror ini dibawa oleh Dimas. Akhirnya para napi itu tahu kalau Dimas habis liputan dari Kalimantan yang kemungkinan entitas itu nempel pada Dimas saat dia berada di Kalimantan. Yang agak sedikit tricky adalah fakta bahwa ini hanyalah asumsi dari para napi. Fakta-fakta bahwa hantu ini berasal dari Kalimantan ini hanyalah asumsi dari para napi. Jadi beberapa orang masih meragukan asumsi ini, kayak kenapa mereka bisa menyimpulkan secepat itu. Nah, kita pribadi menganggap bahwa asumsi ini benar karena semuanya terjawab di ending. Para karakter di sini punya asumsi lain bahwa cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan mempertemukan entitas ini dengan Prakasa Kita Booming, supaya Prakasa bisa mati. Prakasa ini adalah tahanan istimewa dengan kasus pembabatan hutan di Kalimantan tadi. Nah, dia adalah dalangnya. Somehow, mereka berasumsi entitas dari Kalimantan ini marah dan ingin menghabisi Prakasa Kita Booming karena sudah membabat hutan di Kalimantan. Di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Yang awalnya ini hanyalah asumsi, ternyata memang benar. Ketika Prakasa Kita Booming mati oleh entitas ini, ternyata terornya itu berhenti. Prakasa meninggal, entitas ini hilang. Ending ini berarti mengonfirmasi asumsi sebelumnya bahwa entitas ini memang berasal dari Kalimantan. Oke, satu petunjuk yang sudah kita dapatkan yaitu entitas ini berasal dari Kalimantan. Petunjuk kedua adalah dari bagaimana caranya membunuh. Dalam film ini, entitas dari Kalimantan ini bisa menyerupai sosok korban yang akan dia bunuh. Dan lebih mengerikannya lagi, sosok ini akan menampakkan diri di depan korban dengan wujud yang mengerikan. Jadi kayak semacam doppelganger gitu, tapi bedanya emang si doppelganger ini ada sesuatu yang mengerikannya gitu. Entah kepalanya bolong, atau punggungnya yang bolong, dan yang lainnya. Tapi intinya adalah sosok ini bisa menyerupai seperti korbannya.
Nah, sekarang kita udah punya dua petunjuk. Pertama, entitas ini berasal dari Kalimantan, dan yang kedua, dia bisa menyerupai manusia. Lalu, bagaimana dengan ciri khasnya seperti memotong korbannya dan dijadikan sebagai karya seni? Dan juga persoalan mengenai aura, bagaimana cara menjelaskannya? Nah, menurut kita itu hanyalah dramatisasi cerita. Tadi, kalau soal aura, itu digunakan untuk menambah elemen komedi. Terjadi kontradiktif yang berpotensi menimbulkan kelucuan saat seorang napi yang terbiasa ngomong kasar, image yang kasar juga, tiba-tiba ikut ibadah, ikut sholat, ikut kelas penari. Sementara untuk karya seni rupa dari potongan mayat hanya digunakan untuk tambahan gore-nya saja. Jadi itu memang sedikit dilebih-lebihkan. Entitas dari Kalimantan ini membunuh, namun dia juga dilebih-lebihkan supaya lebih gore, lebih seru dengan membuat karya seni dari potongan tubuh manusia. Walaupun begitu, ini mengindikasikan satu hal yang penting bahwa kemungkinan entitas ini sangatlah kuat sehingga dia bisa dengan mudah melipat-lipat tubuh manusia seperti kain cucian. Oke, berbekal petunjuk-petunjuk di atas, entitas yang sebenarnya menyerang mereka sebenarnya apa ya? Banyak teori yang bermunculan akan hal ini. Ada yang bilang bahwa entitas ini adalah amarah korban sendiri yang akhirnya membuat mereka mati. Ada juga yang mengatakan bahwa entitas ini adalah hukum di Indonesia yang membuat seseorang bisa dipatahkan semengerikan itu. Jadi apa yang kita lihat dalam film seperti sebuah metafora untuk sesuatu yang tidak terlihat namun memberikan dampak nyata. Teori ini memang sangat bagus, apalagi ketika kita melihat filmnya memang sangat kuat menyindir pemerintahan yang sedang berjalan. Kritik sana-sini dengan menggunakan media film adalah salah satu penyampaian kritik yang kreatif. Dan Ghost in the Shell melakukannya. Tapi teori ini terasa kurang kuat, walaupun mungkin ini adalah jawaban yang sebenarnya. Hanya saja, fakta bahwa dalam filmnya kita dibekali dengan dua asumsi tadi, kita merasa bahwa entitas ini pasti memiliki bentuk fisiknya. Bukan hanya sekadar metafora. In fact, di posternya sendiri kita juga bisa melihat ada sebuah lengan atau jari yang pastinya itu bukan jari manusia, itu adalah jari monsternya. So, kayaknya makhluk di sini tuh sebenarnya punya fisiknya deh, nggak cuma metafora. Nah, kita sempat melakukan riset yang sederhana. Cuma berbekal bahwa tadi entitas ini berasal dari Kalimantan dan dia bisa menyerupai manusia. Dan ketemulah sosok satu ini. Mariaban. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan secara online, Mariaban adalah sosok hantu atau makhluk halus yang cukup populer dalam cerita rakyat masyarakat Dayak di Kalimantan. Dia sering digambarkan sebagai perwujudan atau roh jin yang menghuni kawasan hutan atau wilayah yang dianggap keramat. Menurut kepercayaan masyarakat di Kalimantan, hutan pedalaman adalah habitat utama atau tempat tinggal dari Mariaban. Ia dianggap sebagai entitas yang sangat terikat dengan vegetasi yang lebat dan daerah yang jauh dari pemukiman manusia. Mariaban dipercaya sebagai penghuni sekaligus penjaga wilayah yang belum terjamah manusia di jantung Kalimantan. Pohon-pohon raksasa yang berusia ratusan tahun di tengah hutan adalah tempat tinggalnya. Lokasi yang terisolasi ini memungkinkan sosok tersebut tetap terjaga dari gangguan luar dan menjaga kesunyian wilayahnya. Kita tahu bahwa akar permasalahan dari film Ghost in the Shell ini adalah penambangan nikel hingga terjadi pembabatan habis-habisan di hutan Kalimantan. Penghuninya mungkin adalah entitas Mariaban ini. Dia marah karena rumahnya digusur secara paksa sehingga dia ingin mencari dalang di balik semua ini yang ternyata adalah Prakasa Kitabuming. Dia ingin memberi pelajaran pada siapapun yang telah mengganggu wilayahnya. Menurut kepercayaan Kalimantan, Mariaban sangat peduli pada teritori. Ia tidak hanya sekedar tinggal di hutan, tapi dianggap memiliki ikatan kepemilikan yang kuat terhadap jengkal tanah, pepohonan, dan kesunyian di wilayahnya. Dan bayangkan jika teritorinya dimusnahkan begitu saja. Selain itu, ada satu hal lain yang membuat kami semakin yakin bahwa entitas dalam film ini adalah Mariaban. Salah satunya adalah karena kemampuannya yang bisa menyerupai manusia. Sama seperti yang kita lihat dalam filmnya, setiap korban bisa melihat dirinya sendiri, namun dalam versi yang mengerikan. Dalam narasi folklore Kalimantan, kemampuan Mariaban untuk menyerupai manusia adalah salah satu aspek yang membuatnya sangat ditakuti. Meski wujud aslinya digambarkan sebagai makhluk besar berbulu, dia diyakini sebagai entitas metamorf yang bisa mengubah penampilannya demi tujuan tertentu. Biasanya untuk mengelabui atau menyesatkan orang yang masuk ke dalam wilayahnya. Meski bisa menyerupai manusia, konon selalu ada detail yang salah satunya terasa ganjil jika diperhatikan dengan baik. Misalnya, sorot matanya yang terlalu tajam atau kosong, kakinya yang tidak menapak sempurna di tanah,
atau cara bicaranya yang kaku dan monoton. Dan seperti yang kita lihat dalam filmnya, doppelganger atau sosok manusia jadi-jadian dari film ini ditampilkan dengan cara yang mengerikan. Ada yang wajahnya bolong, ada yang punggungnya bolong, dan sebagainya. Nah, beberapa kesamaan ini yang membuat kita percaya bahwa entitas di film ini adalah Mayraban. Oke guys, itu dia teori mengenai entitas di film Ghost in the Shell. Bagaimana menurut kalian? Apakah cukup mengerikan? Dan apakah kalian memiliki teori lain sebenarnya sosok apa yang telah meneror lapas Labuhan Angsana? Komen di bawah. Ini adalah channel baru yang menceritakan segala hal yang mengerikan yang terjadi di muka bumi ini. Pastikan kalian subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk update terbaru dari kami. Sampai jumpa dan terima kasih.